ketika anak-anak ini sudah mantap, sudah mengikuti kelas, mereka kami orbitkan untuk mengikuti event langsung. Kalau kalah, kadang-kadang mah main jawa mana. Nah, Namanya kompetisi kan ada kalah, ada menang. Betul, Tidak sedikit betul. juga pasti yang namanya kurang setuju atau kurang. Bagus dapat lagi di podcast Torang Punya Torang Pe Podcast. Nah, ini episode pertama di tahun 2026. Kalau udah tahun-tahun lalu so banyak, jadi ini sobat uni. Dan spesial di bulan Januari ini Torang undang salah seorang yang masih seumuran tinggi tapi ada bukan seumurannya kita. Mana boleh lihat ada Yudi Alvaro. Apa kabar Yudi? Kabar baik, Kak. Makasih so bisa Sama-sama. datang di sini. Karena dia ini Torang kenal dari masih SMK, Kang. Iya, masih kelas 1. Dia kelas 1, waktu itu kita kelas 2 apa kelas 3 ya? Oh, Beda tipis. semester di atas semester. Pokoknya lumayan jauh lah bedanya ya. Tapi apa kabar Yudi? Baik, Kak. Luar biasa. Dia dari masih SMK, waktu itu dia juara pidato, pernah toh? Pernah. Pidato, apa waktu itu Yudi? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Terus setelah itu baku dapat ulang karena sampai sekarang dia aktif di dunia entertainment. Tapi sebelum kita lanjut coba kenalan dulu. Dia di balik layar dan juga di depan layar. Ini sebenarnya siapa ini Yudi Alvaro ini? Oke. Halo semuanya, nama saya Yudi Alvaro. Saya berusia 22 tahun dan saat ini berdomisili di Kota Manado, Sulawesi Utara. Oke. Makin lama makin ganteng dapat lihat. Terima kasih. Dapat lihat sama Kebetulan, Kak. dengan pemain sinetron angkatannya kita. Siapa? Mirip siapa guys? Beda angkatan. Pokoknya aktor sinetron sekarang juga paling dia kalau misalnya dia suka mau jadi aktor sinetron boleh juga sih ya. Nah sekarang tuh kita lihat setelah jadi banyak memenangkan penghargaan dari waktu masih SMA sampai sekarang, itu dia sekarang jadi founder dari salah satu apa yang mau bilang kita ya? Manajemen. Agensi, Kak. Oh, agensi Iya. di Sulawesi Utara. Itu kenapa sampai Yudi kepikiran for making agensi di Sulawesi? Lavito Entertainment. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebetulnya sih ini dulu sebelum buat agensi, saya menjadi salah satu orang yang menggeluti bidang ini ya, Kak. Pernah merasakan juga mengikuti lomba-lomba, bukan hanya lomba akademik waktu yang pernah Kak undang waktu lalu. Selain dari lomba akademik juga ada lomba-lomba yang saya ingin coba di luar akademik, non-akademik seperti lomba-lomba dalam bidang entertainment. Seperti fashion juga yang berkaitan dengan public speaking, duta-duta, pageant-pageant yang ada. Nah, sempat saat lulus sekolah itu sempat berada di titik udah bosan dalam tanda kutip, bukan bosan ingin melepaskan semuanya, tapi ingin upgrade. Kenapa saya nggak coba untuk buat event? Kenapa ikut-ikut terus? Jadi motivasinya ingin lebih luas lagi belajarnya, tertarik. Bosan kan? Biasanya kan kalau orang tuh kalau bosan, kalau kita waktu kita masih aktif-aktif di dunia entertainment, bosan. Nyak menang-menang. Kalau kan Yudi kan menang-menang terus tuh. Jadi kayak udah ada di titik pengen lebih lagi. Apalagi pernah ada di posisi mungkin jadi talent lebih bagus kalau ada yang menaungi begitu toh mungkin awalnya ya. Tapi waktu itu memang Yudi susah nggak sih untuk mau ada manajemen atau bukan susah sih ya? Menurut ini waktu itu belum ada manajemen yang kualitasnya bagus atau bagaimana? Oke. Sebetulnya pada saat membuat ini tidak berharap manajemen ini bisa bagus atau tidak, tapi yang pertama berhasil dulu. Oh, berhasil dulu. Karena kan proses. Oleh karena itu kalau dari Yudi sendiri berterima kasih lewat semua pengalaman-pengalaman yang ada. Sebetulnya bukan materi pertama yang modal untuk membuat manajemen, tapi pengalaman-pengalaman saat masih sekolah ikut-ikut lomba itu modal yang paling besar untuk buat ini. Sehingga dengan apa yang sudah Yudi dapatkan saat masih sekolah, saat ikut-ikut lomba, diterapkan semua itu saat membuat manajemen ini dan itu jadi pondasi yang kuat. Oke. Jadi pengalaman waktu dulu Ayu dikumpulkan supaya boleh backing manajemen itu Lavito ini jadi beda berarti dari yang lain. Nah, apa perbedaan dari manajemen yang mungkin lebih dulu ada daripada ini? Kalau dari pribadi sih, kalau saya sendiri dalam Lavito Entertainment, manajemen ini bukan cuma sebagai tempat untuk mengukir prestasi saja, tapi ini sebagai wadah seperti School of Life, di mana anak-anak selain mereka bertumbuh di sini, mereka juga bisa berkembang, bukan hanya pada saat ini saja, tapi ke depan. Saat mereka datang, mereka berlatih, saat mereka pulang ke rumah ada sesuatu yang mereka bawa. Bukan pulang dengan tangan kosong, tapi ada sesuatu yang mereka dapatkan dari saya dan juga dari teman-teman yang ada di manajemen lainnya. Sehingga yang mungkin membedakan kalau saya
Di manajemen saya mau anak-anaknya betul-betul belajar, bukan cuma dari satu hal saja, tapi dari banyak hal. Sehingga saat mereka keluar, dari situ mereka betul-betul puas dan bisa jadi seperti saya, bisa menerapkan juga kepada orang-orang nanti ke depan. Oh, berarti Oke. sharing pengalaman Sharing nanti ya, pengalaman. biar ada DP Ya, junior-junior berarti Kang benar-benar. Yudi. Nah, kalau misalnya, kalau sekarang di Lavito, apakah memang jadi manajemen yang ada yang memang tetap talent-talent tetap, atau kan kita lihat juga selain manajemen, tapi juga bikin-bikin acara atau event organizer tuh tadi ya toh. Nah, itu apakah memang ada yang tetap atau ketika selesai dari ajang yang dibikin itu otomatis jadi Oke. talentnya Lavito? Jadi awal mula saat didirikan Lavito ini masih dalam bentuk kelas dulu, Kak. Masih dalam bentuk Oh, kelas pelatihan yang Yudi buat, di mana Yudi buka kelas public speaking, mulai dari teman-teman terdekat terlebih dahulu, teman-teman sekolah, ajak teman-teman untuk ikut daftar kelas public speaking sesuai dengan kemampuan yang pernah Yudi dapatkan, pengalaman-pengalaman. Nah, mulai dari situ ketika mendapatkan respon yang baik juga dari orang-orang, teman-teman juga cukup tertarik untuk gabung, akhirnya mulai memberanikan diri untuk buat event. Nah, event ini bertujuan bahwa apa yang sudah mereka dapatkan dari kelas-kelas yang saya berikan bisa mereka tampilkan nanti saat mereka event. oh Jadi mulai untuk begitu. membuat event-event yang ada. Iya, iya. Oke. Bagus sih. Nah, kalau misalnya gabung di Lavito ini, biasanya apa Ya. yang Yudi dan teman-teman ajarin? Oke, kalau kita sih ada beberapa kelas juga, ada beberapa kategori juga, ada kategori anak sama kategori remaja dan dewasa, Kak. Ah, Nah, kalau orang tua nada. enggak sih. Ya, orang tua biasa di kategori anak, orang tua juga ikut berkompetisi Oh karena iya, biasa iya. orang tua Oke, ada oke, iya. Oke. ambisi, Kak. Ya, oke. Bukan ambisi Yudi, itu Ya, orang biasa orang tua yang sempat suka lewat dan sudah lewat. jadi Kurang soalnya puas. ada harapan sebenarnya sih ya. Jadi ya Ya. nggak masalah. Jadi gimana kalau di Lavito? Ya, jadi ada kategori anak sama kategori dewasa. Nah, sebelum event kita buka kelas dulu nih. Nah, kelas ini ada beberapa kelas. Seperti kelas public speaking, kelas Oh, catwalk juga, sama kelas personal branding. Nah, ketika anak-anak ini sudah mantap, sudah mengikuti kelas, mereka kami orbitkan untuk mengikuti event langsung dari Lavito Entertainment sendiri. Ada beberapa event pageant seperti Putra Putri Lingkungan Hidup Sulawesi oke. Utara atau PPLH yang tahun ini sudah tahun keempat pelaksanaannya. Wih, Kemudian, iya. Kemudian juga ada event Mr. Teen sama Miss Teenager Indonesia Sulawesi Utara. Kebetulan kalau event ini kami mengambil lisensi dari nasional. Jadi Yudi sendiri selaku regional director dari event tersebut kerjasama juga dengan pusat, Kak. itu kalau nggak salah kemarin dapat penghargaan tuh Iya, regional siap, director Kak. terbaik tuh. Siap. Mhm. Jadi pertama buka untuk kalangan sendiri dulu, Benar, tamang-tamang, habis itu sebelum beranikan buka. memberanikan. Nah ini pas berani buka untuk umum nih bagaimana? Benar, benar. Respon dari orang-orang itu, kalau teman-teman kan mungkin so kenal Pak Yudi tuh, tapi kan pas buka untuk umum mungkin beda lagi di orang P itu. Seperti apa itu? Ya, responnya puji Tuhan dapat respon yang baik, yang positif juga. Bukan hanya dari teman-teman juga, tapi dari guru-guru. Banyak yang sempat kaget juga. Katanya luar biasa Yudi seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini semua berkat karena pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama kurang lebih 5 tahun, sempat mengikuti ajang-ajang, mengikuti lomba-lomba, baik akademik maupun non-akademik, itu jadi bekal utama. Terutama kemampuan untuk bisa berkomunikasi dan beradaptasi juga dengan orang lain, Kak. Oke. Nah ini kalau Torang Mulia kan sekarang Yudi banyak berarti ya menelurkan talenta-talenta muda gitu. Kita lihat kemarin ada siapa Megumi tuh ya, yang Megumi, siap. ya mudah-mudahan nanti dia boleh datang kemari sih. Dan banyak sih kita lihat sih ya. Nah kalau Yudi melihat potensi sebenarnya kalau orang tahu kan orang Manado kan cuma menang tampang doang. Iya. Nah, sementara kalau di manajemen lebih dari itu banyak dari ya kan. Nggak cuma menang tampang doang, banyak lagi. Nah kalau Yudi lihat potensinya sebenarnya seberapa besar sebenarnya? Oke, kalau dari pandangan saya, Kak, selama mengikuti lomba bahkan membuat manajemen ini, Sulawesi Utara itu banyak generasi muda yang sebenarnya kualitasnya mumpuni. Terutama yang pertama dari segi visual ya, kita tahu bahwa Sulut ini provinsi Nyur melambai, banyak sekali anak-anak muda dari segi visual, banyak yang kalau orang mau bilang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah itu kita sudah tidak ragukan lagi untuk Sulawesi Utara karena visual juga sangat perlu juga di Oke. pageant. Yang kedua ternyata bukan hanya terwakili dari segi visual anak-anak muda Sulawesi Utara, ternyata punya banyak sekali kemampuan seperti kemampuan dalam segi fashion. Ternyata tinggi minat fashion, selera fashion di Sulawesi Utara ini sangat tinggi sekali. Jangankan dari yang seumuran Yudi, ternyata setelah Yudi buka kategori anak-anak, ternyata banyak sekali anak-anak yang masih SD antusiasnya luar biasa untuk menyalurkan bakat dalam dunia fashion, Kak. Seperti contohnya fashion show, pemilihan kostum, kecintaannya terhadap entertain tinggi banget.
Nah, belum lagi diimbangi juga dengan kemampuan public speaking, di mana banyak anak-anak yang ingin sekali menyalurkan bakat, ingin speak up terhadap isu-isu yang ada, terhadap kemampuan diri mereka, tapi sangat disayangkan masih kekurangan wadah. Jadi oleh karena itu dengan hadirnya Lavito ini memberikan kesempatan buat seluruh anak muda untuk bisa mengeksplor diri mereka. Oke, iya sih. Daripada ya cuma beban yang di lorong, Iya, mendingan gabung di positif. situ tuh yang Iya. positif ya. Kayak ya banyak lah pokoknya ya. Jadi boleh gabung di Lavito Entertainment sebenarnya. Tapi kalau ada spesifikasi yang cocok nggak sih kira-kira? Maksudnya ini yang boleh join dengan Lavito kayaknya ini atau ada standar tertentu lah ya dari Yudi. Oke. Untuk spesifikasi, sebenarnya untuk syarat dan ketentuan itu ada memang di Lavito. Untuk join, yang pertama pasti dia harus berdomisili di Sulawesi Utara. Karena base Oh, camp-nya Lavito kan untuk sekarang masih di Kota Manado, di Sulawesi Utara. Nah, mungkin kalau yang berada di luar Sulawesi Utara bisa, tapi masih terbatas untuk mengikuti kelas hanya lewat online saja. Yang kedua pasti untuk yang kategori anak-anak pasti harus mendapatkan dukungan juga dari orang tua, Kak. Itu yang harus sangat ada penting izin sekali. ya, izin dari orang Sekali tua. ya, untuk penting sekali untuk anak-anak ini berkompetisi di mana orang tua mereka itu support. Nah, awalnya nih sedikit cerita khawatir nih. Jangan-jangan pada saat mau mendirikan lomba yang kategori anak sedikit nih pesertanya. Tapi ternyata kaget luar biasa, kita kaget sekali pas lihat ternyata yang kategori anak ini tidak kalah dengan kategori dewasa. Di mana orang tuanya begitu antusias, luar biasa. Kak, boleh bayangkan kan kalau yang kategori anak itu apalagi yang perempuan, mereka dari masih kecil sudah harus memakai heels yang tinggi, Betul kostum, ya, Kak. ya. Harus bahkan juga make up, kostum dan segala macam. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan, orang tua ternyata juga antusiasnya luar biasa. Orang tuanya juga panas. Support ya. Support untuk Mau memberikan. Manado emang Iya, support. Manado itu luar biasa, Iya. Kak. Bahkan sudah dijuluki baku abis kalau soal lomba. Jadi bukan Oh. anak yang lomba, mama yang luar biasa Tapi juga. kita penasaran sih kalau lomba-lomba begini pengalaman juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang DP mama yang kalau kalah, kadang-kadang mama yang jawab marah. Iya. Nah kalau DP pengalaman gimana dan Yes, gitu? memang suka duka. Sukanya yang kita bilang tadi yang pertama. Kalau lomba, mama berambisi untuk mempersiapkan anaknya yang terbaik. Iya, iya. Nah, yang kedua, pastilah tetap namanya kompetisi kan ada kalah ada menang. Betul, Tidak sedikit juga pasti yang namanya kurang setuju atau kurang Asas hasil dari juri, Kang. hasil dari juri sudah melewati pasti, Kak. Banyak orang tua yang mempertanyakan seperti ini. Tapi saya berusaha untuk bisa menyampaikan itu dengan terbuka, bisa untuk melihat secara profesional juga, Kak, kepada mereka, dan buktinya saat ini masih bertahan. Iya, betul sih Iya. ya. Karena kita pengalaman begitu sih. Waktu itu ada satu girl band cari member baru di Manado. Terus kita dong yang jadi mau pilih tuh, ada DP papa datang. Kenapa tapi anak rupa nggak bisa? Pernah tuh ada begitu berarti Kang? Iya sih, memang mesti. Karena kadang-kadang yang berambisi itu DP orang tua. Orang tua kalau yang kategori anak. Iya, betul. Tapi lucu-lucu sih karena anak-anak juga sebenarnya suka tampil, Kang. Nah ini kalau boleh kasih tips untuk orang tua yang punya anak, DP orang tua suka sekali tapi DP anak rupa kurang minat, biasa kalau di Lavito apa yang dilakukan Kang supaya anak-anak boleh mau jadi? Ya, ada beberapa kasus yang seperti ini sih, Kak. Nah. Orang tua yang memang menginginkan anaknya harus tampil ekstra luar biasa di atas panggung ya. Pulang bawa piala, bawa sertifikat dan lain sebagainya. Nah, kebalikannya anaknya yang kurang semangat untuk belajar itu menjadi PR sendiri buat Yudi, terutama di Lavito Entertainment untuk buat pelatihan yang lebih menarik lagi dari kami. Di mana pasti kami melibatkan yang namanya sosial media. Ini sangat perlu sekali di mana anak-anak ini ada kelas fotografi namanya. Jadi mereka bukan cuma mengikuti kelas seperti public speaking saja atau kelas catwalk, tapi kita ada kelas foto-foto dengan fotografer profesional, Kak. Jadi anak-anak kan senang kalau di foto-foto, Kak. Terus Iya, kami posting juga, bikin konten-konten menarik juga. Atau kerjasama dengan beberapa pihak seperti pihak-pihak yang ada snack juga, souvenir. Sehingga pada saat lomba, anak-anak bukannya sekedar mendapatkan piala saja, tapi banyak benefit yang didapatkan. Jadi berusaha untuk buat lebih menarik lagi. Oke, iya sih. Iya. Jadi kayak dorang cuma bermain-bermain, dapat makanan yang benar, dorang suka. Jadi yang tadinya mungkin biasa-biasa, lama-lama dorang jadi terbiasa. Terbiasa. Gitu. Nah kalau dari Lavito sendiri, ada berapa banyak talent-talent yang kemudian Yudi bawa ke nasional? Oke. Untuk pengalaman nasional, puji Tuhan sudah dari tahun 2022, saat event pertama dilaksanakan, langsung yang pemenangnya kami bawa ke nasional. Nah, tentu sampai saat ini sudah tahun ke 2022, 3, 4, 5, tahun kelima, menjelang tahun kelima, untuk kami akan bawa anak-anak didik ke nasional. Tentunya dengan harapannya ketika membawa anak didik ke nasional, pasti ada suatu kebanggaan tersendiri juga, Kak.
Karena ketika kami mendidik anak-anak itu di sini, kami harapkan juga mereka bisa memberikan yang terbaik di level yang lebih tinggi ke depan. Meskipun penuh perjuangan juga. Jadi, Seperti apa perjuangan ini yang paling penting cari Iya. perjuangannya. Apalagi kan kalau yang kategori junior kan agak ribet ya, karena kan biasa kalau ada orang tua yang mendampingi enak, tapi kalau nyana kan lebih sibuk lagi untuk dorong Yudi. Nah, seperti apa itu dia? Oke, kalau perjuangan ke nasional yang pertama saya harus cari tahu dulu apakah anak ini, talent ini ada semangat kompetisinya atau tidak, ada niat berjuangnya atau tidak. Karena pasti proses ya, apalagi ini kan berbicara mengenai kontes ya Kak, pageant. Ya. Nah, pageant karena kan lagi marak-marak di Sulawesi Utara. Nah, Apalagi ini bersaing nasional. iya, apakah dia siap untuk menjadi public figure, menjadi sorotan? Ya, apalagi kan kalau sudah diposting di sosial media, di Instagram, pasti dilirik ya Kak. Apakah mental fisiknya sudah siap, sudah terwakili? Itu semangat kompetisi itu yang paling penting. Yang kedua, apakah dia juga didukung oleh keluarga? Apalagi yang masih kecil-kecil kan masih sangat perlu sekali Betul. dukungan. Dukungan dari keluarga. Bahkan bukan cuma yang masih kecil, yang sudah dewasa pun masih butuh sosok keluarga untuk mendukung. Karena banyak sekali potensi-potensi anak muda di Sulawesi Utara, tapi masih kurang dukungan dari orang tua. Banyak sekali kasus yang saya dapatkan saat sudah kurang lebih 5 tahun. Oke. Anaknya ini bertalenta tapi orang tua kurang mendukung. Kurang mendukung. Banyak. Banyak kali Kak. Anak ini punya kemauan yang luar biasanya, tapi orang tuanya kurang mendukung untuk ikut-ikut seperti ini dengan segala macam pertimbangan. Iya. Kak. Oke, jadi tentu kami berusaha meyakinkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya ajang seperti ini bukan cuma sekedar ajang untuk menampilkan bakat saja, menampilkan talent saja, tapi ini sebagai proses pembelajaran ke depan untuk mereka ke depan saat ini sebagai gerbang pembuka buat mereka ke depan. Tapi kalau misalnya dorong Yudi, dorong Levito mau bawa ke nasional, ada target nggak sih? Atau mungkin kadang-kadang ya sudah, karena misalnya ada yang baru pertama nih, ya sudah kita bawa aja dulu, sekalian backing DP mental jadi kuat begitu. Waktu pengalaman pertama di 2022 itu persiapan nasional cuma 1 bulan, Kak. Nah, Ajang apa waktu itu? Waktu itu Duta Remaja Tingkat Nasional Miss Teenager Indonesia. Oh, yang sampai sekarang Ya, masih yang sampai Yudi sekarang pegang masih kan? dilaksanakan. Itu pertama kali bawa dalam waktu tidak sampai 1 bulan, justru 28 hari saja mempersiapkan diri. Dan itu suatu kebanggaan juga. Waktu itu belum berharap sama sekali untuk juara. Yang penting ada pengalaman dulu. Waktu pengalaman dulu dan di tahun-tahun ke depan sudah mulai pasang target. Karena sudah belajar dari sebelum-sebelumnya. Dan targetnya pasti kalau sudah kompetisi nasional berbeda dengan kompetisi daerah. Karena kalau kompetisi nasional persaingannya luar biasa. Semua tim jor-joran, semua tim antusias untuk memberikan yang terbaik. Kak. Jadi mulai pasang target, mulai mantapkan juga. Dan di tahun 2024, puji Tuhan lewat Megumi yang tadi Kak bilang, dia membanggakan Sulawesi Utara berhasil meraih juara di kancah nasional. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, itu dia suka-suka dia sudah bilang. Yang dukanya ini selain orang menghadapi orang tua Manado, mama terutama, ada hal-hal apa biasanya yang dukanya ketika ada bikin manajemen seperti ini? Dukanya justru lebih banyak kalau menurut saya. Oke, tapi kok bertahan sih? Ya banyak sekali suka dukanya, sukanya banyak, dukanya juga lebih banyak kalau menurut saya karena proses. Karena pekerjaan seperti ini sebetulnya ini hobi saya juga, Kak. Saya tidak jadikan ini sebagai pekerjaan, tapi ini sebagai hobi saya. Keputusan yang sudah ambil harus saya pertanggungjawabkan. Nah, yang pertama adalah menghadapi individu dalam suatu organisasi itu, Kak. Banyak sekali orang-orang dengan jenis karakter yang berbeda-beda, Kak. Mulai dari karakter yang pendiam, ya ada yang karakter juga tidak bisa diam, introvert, extrovert. Ada yang saat mengikuti lomba, pada saat dia kalah dia tidak menerima hasilan koar-koar di sosial media. Sudah pernah melewati itu, yang menjatuhkan juga banyak sekali, Kak. Banyak sih yang kayak gitu ya. Bukan cuma orang tuanya, ini kadang-kadang ada pesertanya ketika kalah, benar. ketika jadi juara 2 misalnya kadang-kadang suka membandingkan apa sih tapi kurang dari juara 1 kan, padahal kan sudah ditulis itu juri mutlak nilainya kan ya. Jadi begitu kan banyak kan. Lukanya lebih ke menghadapi pas setelah itu ya, setelah karakter orang itu, saya bagaimana bisa mengatur semuanya dengan baik. Oke, nah ini juga mungkin Yudi juga sebagai founder dari Lavito, kemudian juga sudah lama di dunia entertainment Sulawesi Utara. Apa sih yang perlu orang punya sebagai seorang entertainer atau sebagai seorang yang ikut di dunia pageant? Apa yang perlu orang punya? Karena menurut kita sih mental itu penting sih. Mental yang nyanda
ketika kalah harus menerima kekalahan terus berubah lagi jadi lebih baik, itu penting banget ya. Tapi kalau misalnya dari Yudi apa yang perlu orang punya sebenarnya? Kalau menurut saya, Kak, mungkin kebanyakan orang berpikir oh visual itu penting ya. Mhm. Kemudian juga dari mental yang Kak bilang. Tapi kalau menurut saya menempatkan mental di posisi kedua. Oke, Oh, jadi ada satu poin yang saya tempatkan di posisi pertama sebagai pelaku entertainment, bukan hanya sebagai pelaku entertainment, tapi juga kepada saya sendiri juga yang menjalankan hobi ini. Yang pertama yang harus dimiliki adalah attitude. betul Ya, nomor sekali. satu. Ya, Ya, ya. menurut Yudi attitude bukan cuma di entertainment tapi di semua ya, bahkan di lingkungan tempat kerja juga Ya. sangat penting. Nah, karena entertainment ini kita menjadi public figure, menjadi sorotan. Artinya kita harus bisa menerima standar dari orang lain ya, Kak. Mm-mm. Kita harus bisa menerima masukan dari orang lain dan yang sangat-sangat menentukan ini yang pertama adalah attitude. Kunci kita berhasil atau tidak di entertainment itu attitude. Attitude seperti apa? Yang pertama kita harus bisa membawa diri kita dengan baik kemanapun dan terhadap siapapun. Oke. Karena yang pertama orang tidak akan lihat seberapa menariknya Anda tampil, tapi seberapa baiknya Anda memperlakukan orang lain saat pertama kali bertemu. Itu yang pertama menurut saya. Kunci keberhasilan seorang live entertainment itu yang pertama adalah attitude. Dia harus punya karakter yang baik, menghargai terhadap siapapun. Contohnya model nih, model ketika dapat satu kostum. Nah, ya mau tidak mau ketika dapat satu kostum dia harus menerima kostum ini secara profesional. Tidak bisa Suka menolak. atau tidak suka ya. Kalau dia menolak dan saat itu orang lain bilang dia banyak mulu, dari situ tuh orang boleh lihat, oh karakternya masih kurang. Itu awal kehancuran menurut saya. Jadi attitude itu yang poin-poin yang sangat penting, Paling penting harus attitude. dimiliki. Iya sih. Yang Jangan kedua baru mental. baru mental Baru dan mental, lain-lain. siap. Baru mental fisik di Visual, bawah-bawah siap, di ya. bawah. Karena iya sih kadang-kadang juga mungkin ada yang kayak ganteng Tek Mar itu Iya, gitu benar kadang-kadang sekali, tuh bukan empat orang sih yang lain sih. Ganteng Tek Mar, kalau kuan ya bagus Iya. begitu paling. Nah ini tadi ternyata di dunia entertainment itu juga ada yang introvert ya, yang itu bagaimana sih? Kadang-kadang kan kalau orang introvert kan ada yang malas tampil toh. Ya, tapi ternyata ada juga yang mungkin karena bakatnya di situ, tapi memang personalitinya itu introvert atau bagaimana ini? Nah ini kebetulan juga kasus ini berdasarkan pengalaman saya, justru kebanyakan yang menang-menang, yang juara satu ini dari orang yang introvert, Kak. Oh, Iya. boleh berarti, Iya, ini Moni. berdasarkan pengalaman di mana dia berhasil keluar dari zona nyamannya, Ah, menemukan jati dirinya hingga dia mencapai titik keberhasilan. Ini yang cukup mengagetkan juga berdasarkan pengalaman saya. Beberapa anak-anak didik saya, talent saya yang menang, yang juara satu, yang terbaik, itu justru dari sifat yang introvert. jadi boleh tuh teman-temannya ini Tong Pekru banyak yang introvert. Jangan terlalu ada di zona nyaman, keluar kali aja jadi juara, gabung di Lavito Siap. Entertainment. Promosi. Siap. Nah, kalau Yudi mau lihat ini apa sebenarnya perbedaan ketika ajang-ajang pageant ini di daerah dengan nasional? Karena kan kalau ada beberapa pageant pemilihan begitu yang kayaknya Sulawesi Utara so jarang terdengar. Padahal kan kalau dulu kan banyak selalu kayak favorit gitu, Dang. Nah, apa perbedaan sekarang gitu? Oke, perbedaannya yang pertama dari tingkatannya. Kalau lomba ajang di Sulawesi Utara, kita hanya bersaing dengan sesama dari Sulawesi Utara, pastinya itu yang pertama. Kalau sudah di nasional, kita bertemu dengan individu dari luar provinsi, dari luar Sulawesi Utara. Nah, tentu itu harus butuh penyesuaian yang lebih juga, Kak. Bagaimana kita juga memahami karakter teman-teman kita dari luar daerah. Kita harus pintar mengatur strategi dengan baik. Karena antar tim, antar daerah itu pasti punya strategi tersendiri. Saat tampil di kancah nasional, dan berdasarkan pengalaman saya antar anak didik nasional itu beda, five-nya beda 100% kalau menurut saya, Kak. Dimana kalau di daerah, mungkin persiapannya kita masih bisa ketemu dengan teman-teman yang sudah pernah kita sempat ketemu sebelumnya, Kak. Tahu setahu, DP kemampuan apa Iya, misalnya. kita bisa pasang strategi tersendiri, tapi di nasional itu tingkatannya lebih sulit lagi dan betul-betul harus pasang strategi yang ekstra, yang luar biasa. Dan mereka di sana punya winning mindset yang luar biasa, Kak. Kalau di nasional itu orang Mando bilang sapangannya sapa kita kalau di nasional, Kak. Memang baku abis karena kadang ada sabotase. Contoh gaun itu digunting. Tiba-tiba ada gaun. ya kejadian-kejadian Iya. begitu. Bahkan- Kalau di lokal ada nggak yang begitu? Nggak sampai begitu. Nggak sampai begitu. Oh. Ya, merasakan pengalaman, tiba-tiba mana selempang finalis, mana bajunya yang tadi simpan di dalam koper, tiba-tiba ketemu so di toilet, so digunting, so disabotase. Itu kalau persaingan nasional, entertain di nasional itu luar biasa. Segala cara dilakukan supaya boleh Dilakukan. menang, Kang, berarti. Iya, Oke. Selain itu faktor di luar dari individunya. Tapi kalau individunya bedanya peserta di daerah dengan di nasional itu seperti apa? Dari
talentnya? Yang pertama dari segi kualitas, Kak. Kualitas daerah itu sangat menentukan apakah tim di daerah itu punya jam terbang yang tinggi atau tidak. Oke, termasuk tim ya? Oh, kalau Termasuk. ini kan sudah dari berapa tahun lalu kalau ngomongin Iya. itu. Harus ada tim Kak untuk ngantar anak didik ke nasional. Oke. Apakah timnya hebat atau tidak? Apakah dia pakai desainer yang bagus atau tidak? Bahkan pengalaman saya ada yang pakai desainer yang wow, namanya sudah tidak asing lagi, Kak. Satu baju ada sekitar 30 sampai 40 juta. Satu baju aja itu. Heelsnya ada yang 4 sampai 5 juta, Kak. Nasional kostumnya. Jadi tergantung dari tim yang mengelola di daerah, Kak, itu untuk kualitas individu. Ya. Oke. Latar belakang pendidikan juga dia seperti apa, Kak. Tapi kalau di live itu misalnya, artinya setiap ajang pageant itu kan ada standar sendiri ya, Standar sendiri. yang dicari seperti ini, seperti ini. Kalau live itu, Dong Yudi berarti so bisa tahu dong, oh Ngana cocoknya di pemilihan ini atau Iya. bagaimana? Kalau tentang selera juga pasti kita pada saat anak join kita tanya dulu apakah anak ini hanya mau sebatas latihan aja. Oke. Tapi meskipun kita orbitkan harus turun di event. Kalau dia punya kemampuan public speaking yang mumpuni, visual yang baik, nah memang kami sarankan untuk bukan sarankan tapi wajib untuk ikut event, Kak. Melihat dengan Oke. potensi yang dia punya. Ya, baru nanti pas mau dibawa ke nasional juga kalau sesuaikan dengan si Sesuai, talent benar, itu kan benar. berarti. Oke, nah ini terkait dengan kalau banyak juga orang yang berpendapat ketika masuk di dunia entertain begini kan kadang-kadang terlalu glamor. 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 Nah, bagaimana kalau menurut Yudi apakah itu betul atau seperti apa? Oke. Mungkin saya merubah sedikit perspektif dari Oke, banyak orang iya, mengenai glamor yang seperti apa yang Kak maksud ini? Glamor yang kayak bebas dan Oke. lain-lain sebagainya. Biasa habis menang kita party gitu ya. Oke, justru saya sebaliknya, Kak. Dengan masuk di dunia-dunia seperti ini, di entertain seperti ini, ada suatu beban tersendiri Oke. buat pelaku pageant, di mana dia harus lebih hati-hati lagi membawa dirinya ke depan. Apalagi menjadi sebagai seorang duta, Kak. Atau sebagai putra-putri dan segala macam. Ke depannya harus lebih berhati-hati lagi, karena pasti menjadi sorotan, Kak. Ya, betul. Nama baik bukan cuma nama baik pribadi, tapi nama baik dari manajemen saya juga, Kak. Jadi makanya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa pembekalan mengenai kepribadian, attitude itu sangat-sangat kami lakukan dengan ekstra buat anak-anak agar mereka bisa bukan hanya terwakili dari segi visual saja, tapi dari karakter, termasuk pembawaan diri mereka ke depan. Oke, berarti ya tergantung perspektif orang Tergantung berarti ya. perspektif Itu kan orang. kalau kan Yudi so bergaul tuh di entertainment. Siap. Kalau yang lain bagaimana? Seperti Yudika juga atau memang sebenarnya ada juga kok oknum-oknum yang memang seperti itu sih? Sebenarnya ada sih, Kak. Itu termasuk juga salah satu sisi negatif ya. Ya. Dari dunia-dunia pageant ataupun dunia-dunia kontes seperti ini. Ya namanya kan kita bertemu bukan cuma dengan satu individu, Kak, tapi dengan individu lainnya. Bukan cuma sesama pelaku pageant, tapi peminat juga. Di mana masyarakat langsung mengagumi kita. Pageant lovers. Pageant lover, Ya, oke. banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Bahkan yang di nasional itu juga sebenarnya kalau entertain yang di nasional di Jakarta ya kita memang tentu siap mental. Apa kita berhasil atau kita belok ke kiri ke kanan. Ya, betul itu. Ini juga Siap, karena Kak. banyak orang yang begini gitu, ketika orang join di pageant akan banyak godaan Akan tadi banyak banyak sekali. tuh. Nah, kalau yang Yudilia apakah memang godaan itu banyak yang kemudian tergoda untuk ke arah yang lain atau memang sebenarnya lebih banyak yang tetap stay on track bahwa kita mau suka berprestasi bukan sekedar untuk cari panggung supaya dilirik dan Kalau dari saya sih, dari prinsip saya untuk manajemen saya sendiri, saya targetkan bahwa untuk mengutamakan prestasi sih. prestasi. Prestasi harus terus maju ke depan. Makanya ada materi-materi seperti kepribadian juga, Ya. yang diajarkan integritas juga, Kak. Oh. Sangat-sangat penting. Bukan cuma pada saat masih di agensi, tapi ketika mereka sudah lulus dari sini, itu yang ditakuti, Kak. Karena meskipun sudah lulus, tetap kan membawa nama baik Iya. dari saya sendiri juga, Kak. Ya banyak ya beberapa yang seperti Kak sampaikan tadi, kasus-kasus oknum-oknum yang pernah saya dengar atau pernah saya lihat mungkin di media-media yang ada. Tergantung lagi ke pribadi masing-masing sih, Kak. Oke, Apakah jadi- kita berhasil atau belok kiri, belok kanan. Sekarang banyak menghalalkan segala cara ya, Kak, Betul, untuk betul. mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apalagi kan kalau misalnya orang bilang di dunia entertainment ini kan mau nggak mau orang mesti tahu ini memang glamor sih. Iya. Artinya ya dari segi dari segi modal juga harus kan biar bisa diperhatikan kan. Apalagi banyak sekarang yang jadi content creator dan lain-lain mau nggak mau harus agak sedikit-sedikit flexing. Jadi banyak berarti yang ada juga yang sempat salah jalan begitu berarti Iya, yang Yudi menurut lihat. saya ada pasti. Oke. Nah, kalau godaan-godaan yang Yudi terima
di dunia entertainment itu seperti apa sih? Dan bagaimana kemudian Yudi supaya, aduh ya tergoda. Karena kalau kita tanya, Oke. yakin sih kita tergoda. Godaannya banyak sekali ya Kak. Ah, Selama 4 menjelang 5 tahun banyak sekali godaan. yang paling itu apa ini Oke, yang godaannya? pertama mungkin kalau ingin memenangkan anak tersebut ya Kak, Oke. banyak sekali yang masuk, oh mau minta bayar berapa? Oh, tawaran-tawaran seperti itu. Tawaran-tawaran yang seperti itu banyak sekali, dari dulu sampai sekarang pasti ada. Ya, kemudian juga ada godaan-godaan dari dunia luar yang berusaha untuk menjatuhkan saya sih Kak. Sudah pernah menghadapi seperti itu juga. Oh. Bahkan sampai ke kepolisian pernah ya, tapi Kasus apa itu? ya nama baik itu Kak. Tapi saya Oh, bersyukur pencemaran nama karena baik kalau gitu tidak ada jadi. pengalaman-pengalaman seperti itu, saya tidak akan bertahan sampai sekarang Betul, ini. betul. Dan triknya adalah menganggap itu sebagai hal yang biasa aja sih Kak. Oke. Karena semakin kita mengurus hal seperti itu, semakin kita akan susah untuk kembali mengeksplor diri kita. Dan kembali lagi untuk mengatasi hal tersebut sebagai manusia biasa, mungkin kuncinya cuma satu, integritas saja, Kak. Ya Integritas. Tuhan ya, lebih mendekatkan diri kepada yang Sang Maha Pencipta itu. Oke, Karena itu ya. meskipun sebagai manusia biasa agak sulit ya, Kak, menghadapi tantangan-tantangan dunia yang semakin hari, semakin banyak, kuncinya hanya integritas saja. Oke, ya integritas. Ini susah Integritas. paling itu yang paling susah dicari. Siap. Yudi. Nah, ini kalau Yudi lihat sendiri tadi bagaimana prospek atau peluang dari anak-anak muda Sulawesi Utara di ajang-ajang pageant nasional sekarang ini kondisinya seperti apa? Punya peluang yang sangat luar biasa Oke. untuk Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, karena kita harus bersyukur Tanah Nyur Melambai ini Provinsi Sulawesi Utara kaya akan yang namanya pariwisata. Oke. Terutama destinasi pariwisata, kita bangga Sulawesi Utara masuk dalam 5 besar destinasi prioritas Indonesia. Ada Likupang di Minahasa Utara. Sulawesi Utara kaya akan kebudayaan juga, sumber daya alam. Nah, ini sebagai modal kita, anak muda, kita sudah hidup di Sulawesi Utara, ini kita jadikan modal bahwa kita bangga bahwa budaya, bahwa pariwisata yang ada di Sulawesi Utara untuk kita tampilkan ke depan. Dan itu banyak sekali peluang sebetulnya. Yang kedua dari kualitas anak-anak muda. Banyak anak-anak muda Sulawesi ternyata yang pintar-pintar, Ya. yang smart juga Kak, yang kemampuan public speaking-nya mumpuni, ternyata bertalenta, punya bakat yang luar biasa. Dan Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi yang patut diperhitungkan di pageant nasional bahkan internasional. Tapi sekarang masih diperhitungkan? Masih Oh. diperhitungkan menurut saya Kak untuk Sulawesi Utara. Oke. Nah, terus apa yang perlu orang backing supaya nanti makin banyak yang berprestasi lagi ke depannya? Yang harus orang backing pertama, kalau yang pertama saya berbicara harapan juga yang pertama. Kak. Ya. Harapan pertama saya berharap kepada pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk lebih mengapresiasi, lebih memberikan wadah. Tunggu. Kalau sekarang happy apresiasi bagaimana? So, Ya. kurang atau bagaimana? Yud? Menurut saya untuk saat ini sudah lumayan diapresiasi, di mana pemerintah bisa mendukung semua kegiatan-kegiatan positif yang bisa memberikan perubahan untuk daerah kita tercinta. Di mana harapan saya pemerintah bisa semakin melirik dunia perpejenan di Sulawesi Utara, karena juga ini berkaitan dengan pembangunan ya Kak. Karena betul sekali, menurut saya meskipun dianggap sepele, tapi suara anak-anak muda, aksi anak-anak muda ini setiap hari membawa perubahan. Dibandingkan pemerintah urus masalah kasus yang tidak hentinya, kenapa pemerintah tidak putar otak untuk membuat banyak wadah yang positif untuk anak muda. Jadi harapan saya untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk lebih memberikan banyak kesempatan buat anak muda. Bisa memberikan banyak wadah, bisa lebih melirik potensi-potensi yang ada. Dan tugas kita juga pasti untuk terus membanggakan daerah kita tercinta. Lewat hal-hal sekecil apapun itu harus kita lakukan. Tidak harus dengan hal besar, Kak, tapi dengan hal kecil. Lewat seminar-seminar yang ada, seminar pendidikan, seminar lingkungan. Ketika kita mulai berbicara dari satu ke yang lainnya, saya yakin dan percaya hal-hal itu akan hal-hal yang besar. Oke, baik. Nah ini kan orang kode-kode semua Kak. kelar kata ini dia. Nah ini kalau Yudi sempat singgung tadi terkait dengan banyak kasus-kasus yang terjadi saat ini belakangan ini dan pelakunya korbannya itu anak-anak muda. Nah mungkin pesan kepada anak-anak muda yang ada di mana di Sulawesi Utara supaya ya nyada banyak kasus lagi seperti itu. Oke. Untuk pesan dari saya yang pertama adalah anak muda harus bisa menentukan jati dirinya. Yang pertama Kak, harus mencari tahu siapa dirinya sebenarnya, apa bakat yang dia dimiliki. Kemudian juga anak-anak muda juga bukan hanya mencari tahu bakat yang anak-anak muda miliki, tapi memberanikan diri untuk cari tempat, cari wadah di mana anak-anak muda bisa mengeksplor. Tapi ada tanda kutip nih, untuk mencari wadah jangan sampai salah wadah. Karena komunitas itu menentukan sekali kepribadian dari anak. Ini cari wadah yang tepat, cari ajang juga yang tepat. Kalau misalnya mau ikut ajang, cari ajang yang tepat yang sesuai dengan kredibilitas diri kita, dengan kualitas diri kita, Kak. Untuk mengasah setiap potensi yang kita miliki. Dan yang pasti, yang terutama adalah untuk selalu memiliki integritas yang tinggi. Dimanapun dan kapanpun itu, Kak.
dan untuk tetap pasti rendah hati juga Kak. Selalu belajar juga. Jangan pernah berhenti belajar sih kalau dari saya. Karena menurut saya yang paling mahal di dunia ini adalah pengalaman. Pengalaman dan pembelajaran hidup dari pengalaman yang membuat diri kita semakin hari semakin berkembang. Ya, Jangan takut untuk mencoba hal baru berarti mencoba hal Kang. baru. Jangan takut mencoba hal baru dan jangan takut untuk kalah. Ya, karena kalau kalah, kita bisa belajar untuk bisa bangkit dari hal-hal yang terpuruk menjadi lebih baik. Harus perbanyak pengalaman, perbanyak portofolio dan jam terbang untuk anak-anak muda sekarang. Karena sangat-sangat menentukan untuk masa depan. Yang terutama tadi saya bilang integritas juga harus semakin. Karena prestasi itu Kak, bakat yang kita punya memang akan mengantarkan kita sampai ke puncak. Tapi yang membuat kita bertahan pada puncaknya itu integritas. Integritas. Oke, luar biasa sih ya. Tapi bagaimana itu orang kalau sama dengan orang Yud berprestasi ganteng tapi tetap rendah hati, itu tipsnya bagaimana? Soalnya kita agak susah. Nah, makasih Yudi sudah datang di podcast Orang Punya. Mudah-mudahan salam juga buat teman-teman di Terima live kasih itu. banyak Kak. Mudah-mudahan makin banyak juga yang gabung di situ, karena kalau kita lihat vibes-nya positif sekali. Rata-rata yang kalau dari situ pasti berprestasi. Kalaupun misalnya nyandak di dunia entertainment tapi pengen belajar public speaking juga ada tuh di situ. Ada kelas Kak. Karena kalau sekarang itu yang bisa berbicara lah yang akan menguasai dunia. Karena kan dia bisa tampil. Oke. Ya, terima kasih Nah. Nanti mudah-mudahan nanti orang boleh ada lagi di episode selanjutnya di podcast Orang Punya, dan juga buat orang penonton setia yang sudah dari beberapa waktu lalu setia, jangan lupa subscribe, share, komentar juga, dan sampai jumpa di podcast Orang Punya edisi selanjutnya. Yuk, makasih, tunggu beberapa ya lagi. Dadah.